Jadi di dalam alam rahim ini bayi berada dalam kondisi di dalam cairan, ya, hangat, nggak berisik dan sebagainya. Bersabar, ya, jangan panik, walaupun sedih, khawatir. Banyak berdoa, ya, karena kondisi mental ayah bunda itu sangat menentukan bayinya. Jadi kalau ayah bunda ikut panik, sobat sehat semua ikut stres dan sebagainya, saya mengobservasi bahwa itu bisa mempengaruhi bayinya gitu ya. Tapi bagaimana sobat sehat semua, ayah bunda melakukan pemberian ASI asuh pada bayinya gitu ya. Halo Sobat Sehat RSCM, selamat datang di podcast RSCM dalam rangka menyambut HUT RSCM yang ke-105 dengan topik kolaborasi untuk negeri. Perkenalkan, saya Dr. Jenny Dianita, spesialis anak yang akan memandu acara podcast ini sampai ke 30 menit ke depan. Hari ini kita punya topik yang sangat menarik, yaitu mengenai sesak napas pada bayi baru lahir, apakah perlu dirawat di NICU? Dan kita sudah kedatangan narasumber yang hebat dari Departemen Ilmu Kesehatan Anak RSCM, yaitu Dr. Adi Teguh Permas Iskandar, spesialis anak konsultan atau yang kita lebih akrab sapa sebagai Dr. Adi. Beliau adalah staf divisi perinatologi sekaligus ketua UKK Perinatologi IDAI saat ini. Apa kabar Dr. Adi? Sehat? Selamat pagi Dr. Jenny, alhamdulillah sehat. Baik dok, nah topik kita pagi ini sebetulnya sangat menarik dok, karena sering menjadi concern dari orang tua, apalagi kalau new parents ya dok ya. Nah sebetulnya kalau bicara mengenai bayi baru lahir ya dok, kenapa sih mereka ini bisa mengalami sesak napas? Ya, terima kasih Dr. Jenny. Sobat sehat semua, seperti kita ketahui bayi baru lahir itu sesungguhnya pindah alam ya. Pindah alam dari alam rahim ke alam dunia. Tentu alamnya beda sama sekali nih. Karena di dalam rahim ibu ya, semua sudah disuplai oleh ibu, baik itu oksigen, nutrisi dan sebagainya. Jadi di dalam alam rahim ini bayi berada dalam kondisi di dalam cairan ya, hangat, nggak berisik dan sebagainya. Nah, begitu dia lahir mau nggak mau ini semua diputus sobat sehat. Jadi bayi harus mandiri. Mandiri dalam berbagai hal. Mulai dari mandiri bernafas, ngambil oksigen, mandiri untuk mempertahankan tekanan darah, mandiri untuk minum, ya, mengambil nutrisi dan sebagainya sendiri. Nah, tidak semua bayi sayangnya bisa mengalami adaptasi ini. Ya, boleh dikatakan dari statistik itu sekitar 6-7% bayi baru lahir itu mempunyai masalah untuk beradaptasi dengan dunia yang barunya dalam hal bernafas gitu. Nah, bayi ini harus benar-benar dideteksi, sebab kalau sampai tidak ditolong dengan segera justru jatuh dalam komplikasi. Begitu Dokter Jenny. Oke, baik. Dan apakah ada kelompok-kelompok bayi tertentu ya dok yang lebih rentan dibanding sesamanya gitu untuk mengalami sesak napas? Nah, betul sekali Dokter Jenny. Jadi sobat sehat semua, tidak semua bayi lahir akan mengalami sesak nafas. Ada bayi-bayi tertentu yang berisiko untuk mengalami sesak nafas bayi berlahir. Beberapa bayi tersebut diantaranya bayi yang lahir kurang bulan, ya, kurang dari 37 minggu, berat badan lahir rendah, kurang dari 2.500. Kemudian lahir dari ibu yang sedang menderita sakit, misalkan ibunya demam, ibunya mengalami infeksi di rongga rahim atau saluran kemih dan sebagainya. Belum lagi bayi-bayi yang memang dari lahir mungkin dari saat konsultasi antenatal di dalam kandungan sudah terdeteksi adanya kelainan ya. Misalkan ada ususnya naik ke rongga dada, atau misalkan di paru-parunya ada kelainan ya, seperti kista dan sebagainya. Nah, inilah bayi-bayi yang berisiko. Oleh karena itu penting bagi sobat sehat semua untuk selalu kontrol ke dokter kandungan ketika ibu sedang dalam masa hamil, terutama di trimester terakhir untuk mendeteksi apakah ada risiko ini. Sebab kalau ada risiko ini sebaiknya bersalin di fasilitas kesehatan yang lengkap. Artinya yang ada perawatan untuk menolong bayi yang mengalami sesak nafas, yaitu neonatal intensive care unit.
Baik, baik dokter. Dan ternyata berarti memang spektrumnya luas sekali ya. Tapi kira-kira kita ada cara tertentu nggak dok untuk mengenali, oh bayi ini sedang sesak nih, atau oh ini masih normal gitu. Terima kasih. Sobat sehat semua, setiap bayi lahir itu memang harus dilakukan apa yang kita dengar dengan pelayanan neonatal esensial. Yaitu salah satunya adalah melakukan pemantauan ketat semua bayi baru lahir. Nah, apa sih yang dipantau? Kapan kita pantaunya? Sesaat setelah lahir, sebenarnya dalam 1 menit pertama bayi itu langsung dipantau oleh tenaga kesehatan. Bagaimana, apakah bayi itu bernafas? Apakah bayi itu kalau bernafas, apakah nafasnya cepat, lebih dari 60 kali semenit? Apakah ada tarikan dinding dada? Apakah ada suara merintih saat dia menangis, atau ada napas cuping hidung, rongga hidungnya kembang kempes dan sebagainya. Itu tanda-tanda awal bayi mengalami sesak nafas biasanya dokter. Jadi tanda objektif lainnya biasanya tenaga kesehatan akan memasang alat kita sebut pulse oximetry di tangan kanan bayi, kemudian nanti dilihat kadar saturasi oksigen. Mungkin sobat sehat sudah terbiasa dengan mendengar pulse oximetry ya ketika kita menghadapi pandemi COVID, semua berbondong-bondong membeli pulse oximetry gitu ya. Sudah ada di rumah. Sudah ada di rumah. Ya. Tapi memang agak berbeda sedikit karena ini pulse oximetry yang khusus buat bayi. Oke, baik. Dan kalau misalnya kita melihat bayi yang sesak, itu apakah semuanya memang harus dirawat ya dok? Harus masuk NICU gitu? Nah, disinilah mulai topik bahasan kita ya. Iya. Jadi sobat sehat semua, sesak nafas bayi itu bervariasi. Mulai dari hanya adaptasi ya, artinya bayi itu memang melakukan pernafasan cepat, pernafasan dalam, merintih, sebenarnya itu bagian dari proses adaptasi dia. Karena mungkin bayi ini lahir dengan kondisi cairan masih banyak di paru-parunya, terutama bayi-bayi yang lahir dari proses seksio sesarea. Memilih tanggal cantik misalnya gitu ya. Jadi dimajukan seperti itu. Nah, umumnya bayi-bayi ini di awal akan sedikit mengalami sesak. Oleh itu tenaga kesehatan harus benar-benar mengobservasi dengan ketat proses sesak ini. Kebanyakan proses sesak ini akan membaik dalam waktu kurang dari 2 jam. Kebanyakan itu proses adaptasi. Nah, bayi-bayi seperti ini sebenarnya mungkin dirawat di neonatal intensive care unit hanya untuk observasi ketat saja. Jika terbukti bayinya bagus ya, tanda vitalnya bagus, aktif, menangis kuat, warnanya kemerahan dan sebagainya. Menurut saya bayi-bayi ini dalam 6 jam ya harus dikembalikan ke orang tuanya. Tentu tidak pulang ya, masih di fase uncase dulu untuk diobservasi 24 jam. Ada lagi kelompok bayi yang selama observasi ada progresivitas, artinya memburuknya makin berat. Misalkan napasnya cepatnya tidak hilang, atau mungkin bertambah, mungkin merintihnya makin berat, tarikan dinding dada makin berat, apalagi kalau kita lihat pakai alat saturasi oksigen itu saturasinya konsisten di bawah 90%. Saya rasa kelompok ini, bayi ini jangan dirawat gabung ya, harus diobservasi dengan ketat di neonatal intensive care unit untuk kita bantu nafasnya dokter Jenny, menggunakan alat bantu nafas agar tidak berkelanjutan sesak nafasnya dan menimbulkan komplikasi. Baik, jadi berarti memang secara umum bayi sesak itu harus dipantau dan tentu pemantauan yang baik dan yang berkesinambungan itu harus dilakukan di ruang perawatan ya dok sebetulnya ya. Nah, kalau misalnya bicara ternyata dia memang sesak dan harus dirawat, sebetulnya apa yang dikerjakan oleh tenaga kesehatan ya dok ya selama bayi ini dirawat? Ya, terima kasih sobat sehat semua. Tentu saat bayi dirawat di neonatal intensive care unit, tenaga kesehatan akan mencoba memberikan yang terbaik. Artinya tidak pernah melebih-lebihkan terapi atau mengurang-ngurangi terapi. Yang pas istilahnya ya. Yang pertama biasanya bayi itu akan dipasang alat monitor dulu. Monitor pulse oximetry, tekanan darah, laju jantung dan sebagainya. Untuk mempermudah pemantauan. Selanjutnya, bayi akan diberikan bantuan pernafasan dengan memberikan alat yang bisa mengalirkan udara ke paru-parunya sehingga paru-parunya itu mengembang dan sesak nafas itu akan berkurang nantinya. Karena kebanyakan bayi
yang mengalami sesak nafas itu adalah kondisi paru-parunya itu kempes atau kolap. Sehingga seperti kita meniup balon saja, perlu diberikan udara masuk agar tekanannya mengembang. Nah, jika hal ini diberikan secepatnya, tentu akan memperbaiki kondisi bayi lebih cepat juga. Sebaliknya, jika terapi ini diberikan terlambat, mungkin komplikasi yang akan didapat. Komplikasinya itu akan bermacam-macam dan bayi membutuhkan menjadi lebih panjang dirawatnya nanti, gitu, Dr. Jenny. Oke, baik. Nah, kira-kira biasanya kita bisa melihat, oh ini ada respon membaik dengan terapi yang diberikan. Itu kira-kira berapa lama ya, Dok ya? Kan kadang orang tua nih cemas, ini anaknya ini ya bakal lama dirawat atau bisa pulang kapan? Nah itu, Dok. Ya, sobat sehat semua. Kecemasan bagi orang tua ketika bayinya dirawat di neonatal intensive care unit itu sebuah hal yang wajar ya. Tidak ada orang tua yang tidak cemas karena kebanyakan anak adalah buah hati yang diharapkan. Begitu mendengar anaknya harus dirawat, pasti ada kekecewaan campur kekhawatiran di sana. Gitu. Nah, tanda dari terapi yang kita berikan itu respon atau membaik biasanya dimulai dengan kondisi bayi itu sendiri. Bayi itu biasanya akan lebih rileks nafasnya, napasnya cepat jadi makin melambat nafasnya, tadinya ada tarikan dinding dada dalam menjadi hilang tarikan dinding dadanya dan sebagainya. Tanda objektif berikutnya biasanya kadar saturasi oksigen yang terlihat dari monitor pulse oximetry dan laju jantung juga. Nah, target saturasi biasanya 90 sampai 95. Kalau bayi kita diberi alat bantu napas saturasinya bahkan sudah di atas 95%, bukannya tanda bagus ya. Laju jantung juga begitu, antara 120 sampai 160 kali per menit ya, itu akan memberikan prognosis tanda bahwa bayi ini respon dengan terapi. Jika kita tidak dapati tanda-tanda itu, justru sebaliknya, kita harus menambah mungkin tekanan yang diberikan, menambah aliran udara, atau jenis alat bantu napasnya kita ubah menjadi yang lebih kuat untuk membantu napas bayi. Oke, baik. Dan kalau misalnya kan sering banget ya, Dok, orang tua tuh bertanya, ini sesak anaknya ini bisa sembuh, benar-benar sembuh atau bakal ada masalah di kemudian hari ya? Itu kita menanggapinya seperti apa tuh, Dok? Betul sekali, Dr. Jenny. Jadi ini pertanyaan yang selalu ditanyakan ke orang tua, oleh orang tua. Nanti anak saya bagaimana ke depannya gitu ya. Nah, ini memang berbeda-beda ya, tergantung case by case. Saya ambil contoh, misalkan sesak napas ini disebabkan karena kelahiran prematur dengan berat badan lahir yang rendah, taruhlah di bawah 1 kilo ya, usia gestasi di bawah 28 minggu, sehingga membutuhkan alat bantu nafas yang sangat kuat, misalkan ventilator mekanik. Maka resiko untuk mengalami gejala sisa di kemudian hari lebih tinggi ya. Karena mungkin walaupun parunya udah mengembang, tapi bisa saja parunya itu tumbuh ke arah yang tidak sesuai yang diharapkan, seperti di dalam kandungan. Jadi paru-parunya lebih banyak, lebih sedikit bola-bola udaranya, lebih banyak misalkan jaringan ikatnya. Nah, kondisi ini tentu memberikan dampak luaran jangka panjang. Mungkin akan menggunakan oksigen ketika pulang dan sebagainya, bisa aja itu terjadi ya. Lain cerita kalau sesak nafasnya ini hanya reaksi adaptasi yang terlambat ya. Misalkan bayinya 36 minggu, 35 minggu, hanya cairan saja di dalam paru-parunya. Setelah cairannya berhasil keluar, paru-parunya mengembang, mungkin kita tidak akan mendapati gejala sisa apa-apa. Namun demikian, walaupun gejala sesak napas ini ringan dan membaik dengan cepat, ada sebuah penelitian yang menyimpulkan bahwa resiko untuk gangguan pernafasan di masa mendatang akan meningkat, terutama kalau pola hidupnya tidak sehat. Misalkan bayi tersebut ketika dewasa merokok. Rokok itu nggak harus selalu rokok dibakar, bisa aja rokok vape dan sebagainya. Atau rokok juga rokok pasif misalkan, itu juga. Itu terbukti bahwa resiko untuk penyakit saluran pernafasan ya, resiko penyakit paru kronis dan sebagainya itu makin meningkat. Jadi
selain dari bayinya, selain dari kondisi bayinya, juga kondisi sobat sehat semua dalam membesarkan bayi ini. Lifestyle ya, Dok, Lifestyle ya? juga, jangan bentak-bentak, enggak, kata dokter Adi ini cuman ringan, cuman 1 jam sesak nafas, tapi habis itu udah besar dia merokok, udah besar dia sering-sering kerja mungkin di tempat dekat-dekat pembakaran sampah dan sebagainya, ya, atau nggak bersihin lingkungan, debunya di mana-mana, malas membersihkan lingkungan, ya sama saja ujungnya akan mengalami masalah saluran pernafasan ke depannya. Baik, tapi berarti memang apa yang terjadi ketika bayi itu menjadi modal ketika nanti dewasa gitu ya, Dok, ya? Betul, dan modal itu harus keluarannya itu sangat, bukan hanya modal itu sendiri, tapi bagaimana sobat sehat semua, ayah bunda melakukan pemberian asi asuh pada bayinya gitu ya. Jika memang bagus, walaupun modalnya jelek, tapi selama pemberian asinya bagus, pola hidup bersih dan sehat dilakukan, tidak menutup kemungkinan usianya panjang ini bayi, tidak terkena penyakit saluran pernapasan di kedepannya. Baik. Nah, Dok, kalau misalnya bayinya dirawat nih ya dengan alat bantu napas segala macam, kira-kira dari pihak orang tua sendiri ada upaya-upaya yang bisa dikerjakan nggak supaya bayinya mungkin bisa lebih cepat perbaikan, atau mungkin misalnya dengan ASI itu apakah membantu ya, Dok, ya kalau kondisi seperti ini? Ya, betul sekali Dokter Jenny. Ini pertanyaan kedua yang ibu dan atau ayah bunda ya, sobat sehat di tengah kecemasan. Mereka ingin membantu tenaga kesehatan. Apa yang bisa kami lakukan ya? Oke. Ya, tentu saja yang pertama bisa dilakukan oleh sobat sehat, para parent, orang tua adalah bersabar ya. Jangan panik walaupun sedih, khawatir. Banyak berdoa ya. Karena kondisi mental ayah bunda itu sangat menentukan bayinya. Jadi kalau ayah bunda ikut panik, sobat sehat semua ikut stres dan sebagainya, saya mengobservasi bahwa itu bisa mempengaruhi bayinya gitu ya. Beda antara orang tua yang depresi, stres, panik dengan orang tua yang tenang, sabar. Itu ternyata bayinya lebih bagus sih orang tua yang sabar. Saya nggak tahu, nggak bisa menjelaskan dengan ilmu kedokteran, tapi saya rasa sampai getaran-getaran kecemasan ini. Yang kedua, tentu bayi ini harus mengganti sel-sel yang rusak atau sel-sel yang tubuh belum optimal dengan sesuatu, dengan sel-sel yang baik. Nah, biasanya building block-nya atau alat-alat dasarnya adalah nutrisi yang baik. Kita tahu nutrisi yang baik adalah ASI. Problemnya adalah ketika bayi dirawat di NICU, biasanya ibunya cemas, setelah cemas ASInya berhenti. Nah, ini problem kesulitan bagi kami. Ketika kami mau kasih minum, ASInya nggak ada. Sehingga kami beralih ke ASI susu formula, karena ASI donor nggak ada. Nah, problem bermasalah di sini, karena rata-rata kalau diberikan susu formula, resiko untuk saluran napas mengeluarkan lendir lebih banyak. Itu akan memperpanjang perawatan tentunya. Nah, ayah bunda harus tetap, terutama bunda ya, ibu ya, harus tetap memompa ASInya ketika terpisah dari bayinya. Memompa ASInya dan segera disetor, istilahnya diberikan ke ruang neonatal intensive care unit, dan kita sebagai nakes akan memberikan ketika bayi itu benar-benar cukup stabil untuk diberikan minum sesegera mungkin biasanya gitu, Dokter Jenny. Oke, baik, berarti sobat sehat RSCM, ASI itu penting banget ya. Jadi kalau misalnya bayinya dirawat, pastikan ini tetap tidak terputus gitu ya, Dok ya. Karena di dalam ASI itu selain ada nutrisinya juga ada faktor pertumbuhan, akan merangsang pertumbuhan sel-sel, terutama sel saluran pernafasan, sel paru. Kedua juga ada antibodinya, karena untuk bisa melindungi bayi prematur yang dari risiko infeksi. Kita tahu imunitas bayi kan belum bagus ya, kekebalan bayi. Ya, harus dapat dari ibunya juga. Belum lagi mikronutrien penting yang ada pada ASI. Itu juga bisa menstimulus antiinflamasi dan banyak sebagainya. Kalau saya jelaskan di sini waktunya habis nanti. Baik, Dokter. Nah, ini mungkin kita masuk ke beberapa pertanyaan terakhir sih, Dok. Kalau misalnya bayinya sudah boleh pulang, nah ini di rumah orang tuanya mesti bagaimana ya, Dok ya? Kan mereka kadang takut ya, apakah ini nantinya bisa sesak lagi di rumah, terus nanti kontrolnya seperti apa, apakah ada hal-hal yang perlu dipantau gitu selama dirawat di rumah?
Ya, terima kasih dokter. Jadi itu juga pertanyaan klasik ya dari orang tua ya. Yang pertama, tentu setelah bayi itu diperbolehkan pulang, artinya ada masa di mana ibu dan ayah itu sendirian tidak ada bayinya. Jadi nanti akan ada suatu periode kekagetan istilahnya. Tiba-tiba pulang bawa bayinya terus kebingungan di sana. Nah, makanya kita biasanya tenaga kesehatan sebelum pulang itu nggak tiba-tiba memulangkan dokter Jenny. Biasanya kita udah edukasi dulu ke orang tua dipanggil. Mungkin orang tua lebih banyak menghabiskan waktu bersama bayinya di ruang perawatan high care namanya, bukan intensive lagi biasanya di situ. Di situ orang tua belajar gimana cara menyusui bayinya, gimana cara memantau bayinya, memandikan bayinya, melihat tanda-tanda kegawatan dan sebagainya. Nah, di beberapa rumah sakit ada yang membawa bayinya ini kembali ke rawat gabung seperti bayi baru lahir ya gitu. Tapi di beberapa rumah sakit lain mungkin rawat gabungnya di ruang perawatan itu ya. Jadi nggak apa-apa. Intinya adalah adanya persiapan dulu. Persiapan pulang ya berarti ya. Nah, sebelum bayi pulang juga rumah itu harus dibersihkan dulu, dokter. Ini dibersihkan. Jadi mungkin ada debu, ada hordeng yang harus dicuci, ada tumpukan koran yang harus dibuang, ada mungkin baju-baju yang karpet dan sebagainya ya. Itu di situ tanpa kita sadar di situ semua bisa memberikan debu atau apa ya namanya menjadi pencetus lagi ya dok ya. Mencetus kembali sesak. Seperti kita ketahui kalau bayi itu sensitif banget dokter Jenny. Begitu ada debu, bulu-bulu kecil dan sebagainya, dia akan merangsang lendir di saluran napasnya lebih banyak ya. Nah, yang berikutnya adalah harus siap mengenali tanda-tanda. Jadi harus ada dibekali pengetahuan dokter Jenny. Biasanya orang tua kita berikan contoh video-video atau gambar-gambar mengenai cara pemantauan sesak nafas. Bagaimana itu retraksi, bagaimana itu memberikan pertolongan pertama dan sebagainya. Beberapa orang tua menanyakan perlu beli pulse oximeter nggak dokter? Iya betul. Buat jaga-jaga ya dok ya. Buat jaga-jaga. Ya sebenarnya dari penampakan fisik pun sudah kelihatan kalau bayi itu bermasalah ya. Tapi kalau ada pulse oximeter tentu lebih objektif lagi dokter Jenny. Tapi saya tidak mewajibkan pasien-pasien untuk membeli pulse oximeter. Cukup mengerti tanda-tanda bahaya, tanda-tanda sesak nafas. Biasanya seperti ketika minum terputus-putus, misalkan. Ketika minum sekitar mulutnya biru, misalkan. Atau napasnya beda polanya dibanding biasanya, sekarang lebih ada tarikan dinding dada lebih dalam dan lebih cepat. Lemes, nggak mau dibangunkan, ya. Seperti itu, maka sebaiknya segera menghubungi rumah sakit. Langsung ke IGD ya dok ya untuk penanganan lebih lanjut. Jenny. Untuk bayi-bayi seperti ini biasanya kita serahkan nomor WhatsApp kita ke orang tua biasanya, karena orang tua biasanya lebih tenang ya kalau ada nomor kontak dokternya gitu. Kami di RSCM ini tidak selalu bosan untuk men-sharing nomor kita ya, karena zaman sekarang kadang-kadang sebelum ke IGD mereka udah telepon, udah videoin, dok ini gimana, saya bingung ini sesak atau enggak. Dari video kita bisa putusin, oh iya nih, ini nggak enak, bawa ke rumah sakit gitu. Oke, baik. Jadi intinya adalah orang tua kalau misalnya bayinya sudah di rumah, kalau ada gejala yang mengkhawatirkan jangan panik, tapi kita langsung tahu apa step-step yang harus dikerjakan, menghubungi tenaga medis atau mungkin kalau memang kondisi berat ya harus dibawa ke rumah sakit segera ya dok ya. Betul dokter ini. Oke, baik, jelas sekali. Nah, tidak terasa kita sudah sampai ke pertanyaan terakhir tadi, Dok. Terima kasih banyak Dokter Adi atas sharing ilmunya yang pasti akan sangat bermanfaat ya untuk ibu-ibu, bapak-bapak di rumah ini. Nah, saya rasa sudah bisa dicukupkan untuk podcast kita pada hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.